Batul Karim itu masyhur diceritakan kalau pagi itu masih sempat kober, masih peduli membangunkan santrinya. Jadi santri itu dari kamar satu ke kamar yang lain melingkari masjid itu dibangunkan, diajak sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Salah satu kebiasaan para kiai sepuh, para kiai yang hadir di tengah masyarakat membimbing umat, terutama kiai yang mengasuh pesantren dan mendidik para santri, adalah menghargai waktu, mengelola waktu sehingga waktu itu memiliki kualitas yang berlipat. Maksud saya, waktu itu kelihatan padat. 24 jam itu oleh kiai-kiai yang istiqomah ini mampu digunakan untuk menyelesaikan, mulai dari memperhatikan keluarganya, mendidik para santri, hadir di tengah masyarakat, dan juga bekerja untuk mencari atau menjemput rezeki. Cerita-cerita seperti ini saya dapatkan dari para kiai-kiai muda atau para santri senior. Saya mendengar cerita dari guru saya, Romo Kiai atau Mbah Kiai Abdul Karim Bandung Sari itu dalam membagi waktunya itu istiqomah dan padat sekali. Bayangkan, subuh itu, cerita ini masyhur. Ini sebagai bentuk mengingat, menyebut, menceritakan para kiai sepuh. Semoga kita mendapatkan manfaatnya di dunia wal akhirah. Batul Karim itu masyhur diceritakan kalau pagi itu masih sempat kober, masih peduli membangunkan santrinya. Jadi santri itu dari kamar satu ke kamar yang lain melingkari masjid itu dibangunkan, diajak sholat subuh berjamaah. Itu kiainya turun langsung, dan itu istiqomah sepanjang tahun. Santri memiliki kenangan itu. Kemudian pagi mungkin sudah ada terang ya, itu Batul Karim, Batul begitu biasa diceritakan, itu masih ngaji Ihya, biasanya tradisi kiai sepuh itu. Nah, saya tidak ingat persis sebelum atau sudah ngaji Ihya itu beliau masih sempat memasarkan dagangannya. Bayangkan, kiai sepuh itu masih begitu. Jadi kalau tidak sebelum ngaji Ihya ya sudahnya. Jadi waktu itu betul-betul jam sekian harus selesai, kemudian pindah channel gitu. Nah kemudian jam-jam kerja mungkin jam 7, jam 8 itu beliau ngajar di madrasah. Masih ngajar. Siang atau sore atau sesekali beliau masih mengontrol kebun dan sawahnya, kadang bersama santri. Itu belum ada pengajian, karena saya tidak menangi ya, saya mendengar cerita dari para kiai senior. Itu bisa setelah zuhur atau habis maghrib, habis isya, itu masih ngaji atau membalah kitab-kitab salaf itu. Belum lagi ada jadwal di mana beliau menerima tamu-tamunya, wali santri, masyarakat, hadir di tengah masyarakat. Beliau juga pengurus tokoh yang sangat disegani, tokoh karismatik di Kabupaten Grobogan dan sekitarnya, bahkan Jawa Tengah, hadir di organisasi sosial kemasyarakatan. Nah, betapa di tangan seorang yang penuh dedikasi, istiqomah, waktu itu padat, kualitasnya berlipat, kemanfaatannya berlipat kan. Ini tentu menjadi renungan kita.
Kita bisa belajar dari para teladan itu, bagaimana kita memanfaatkan keseharian kita. Berbeda-beda profesinya, tetapi bagaimana waktu itu kita hargai, kita syukuri. Supaya ada manfaatnya dan betul-betul kita mendapat keberkahan, mendapat kebaikan dari waktu, kesehatan, kelonggaran yang sudah kita terima. Ini juga saya dengarkan keteladanan dari Kiai Arwani Kudus yang juga masyhur itu. Kiai Arwani, dalam informasi yang saya terima dari para santri senior, itu juga beliau itu masih mengajar, menyimak, mendidik para santri. Itu masih memasarkan dagangannya dulu. Awal-awal informasi yang saya terima itu ke Mayong, jadi dari Kudus itu ke arah barat, ke Mayong, pasar Mayong yang sudah masuk wilayah Jepara atau perbatasan itu dengan bersepeda, sebagaimana Kiai Haji Abdul Karim Badung Sari tadi. Luar biasa. Jadi merawat santri juga bekerja sebagaimana pada umumnya keluarga, kepala keluarga. Bahkan saya pernah mendapat informasi Kiai Arwani pernah membuka semacam salon, jadi potong rambut. Ini Masya Allah, kesederhanaan seperti itu, perilakunya lahirnya sederhana, tetapi pengabdian, kehadiran di masyarakat itu luar biasa. Semoga kita bisa meneladani dengan perkembangan teknologi, profesi yang tertata, maka kita menjadi punya teladan dan tertantang supaya lebih bisa hadir dan memanfaatkan waktu dengan baik. Teladan itu kiai pesantren, kiai pesantren, kiai yang betul-betul hadir di tengah masyarakat. Nah, ini perhatikan bahwa itulah pesantren, itulah figur pesantren, kiainya dan santrinya. Tradisinya betul-betul inspiring, profesinya biasa, kesehariannya biasa, tapi yang dilakukan, ya pendampingannya, advice yang diberikan kepada masyarakat tidak main-main. Kiai pesantren. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.